Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dengan NIM 24060120120016 dari kelas Struktur Data A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang list double pointer. Sama seperti sebelumnya, ketika kita membuat sebuah project, kita akan menambahkan file.h, file.c, dan file driver.c ke dalam project tersebut. Dan di sini saya sudah melakukannya. Namun sebelum saya menjelaskan isi dari file-file tersebut, saya akan menjelaskan perbedaan antara list linear dengan list pointer. Pada list linear hanya terdapat satu pointer atau penunjuk. Jadi di sini saya berikan contoh. Di sini ada address P, di sini ada address key. Next dari address P ini merupakan address key. Jadi dia hanya ada satu penunjuk, yaitu next. Sedangkan pada list double pointer, dia terdiri dari dua penunjuk atau dua pointer. Jadi di sini saya berikan address R, address P, dan address key. Next dari address P ini merupakan address key. Sedangkan preg dari address P yaitu address R. Next di sini menunjuk ke elemen setelah dari P. Sedangkan pref di sini menunjuk elemen sebelum P. Hal ini juga berlaku pada key dan R. Misalnya pada key. Pada key ini pref dari key adalah P. Sedangkan next dari key itu yang adalah nil. Pada list linear maupun list double pointer, list kosong didefinisikan first L sama dengan nil. Jadi tidak ada bedanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi file dari list double linear.h. File ini merupakan header file, artinya berisi nama fungsi dan prosedur beserta parameter dan spesifikasinya. Artinya di sini tuh tidak berisi realisasi bodinya gitu. Dapat kita lihat di sini saya sudah menambahkan nama-nama fungsi beserta parameter dan spesifikasinya yang akan kita gunakan pada program ini. Yang perlu kita ketahui, sebelumnya pada type def struct element list di sini, sebelumnya itu kita tidak ada address pref. Nah, kali ini kita menambahkan address pref. Ya karena pada list double pointer atau list double linear ini memiliki penunjuk atau pointer pref. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada file list double linear.c. Pada file ini berisi realisasi body dari prosedur dan fungsi yang ada pada list double linear.h. Jadi realisasi body itu artinya di sini ada kamus lokal dan algoritma dari fungsi atau prosedur tersebut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada test list kosong. Pada test list kosong itu terdapat fungsi list empty yang merupakan fungsi boolean. Artinya dia akan mengembalikan true atau false. Di sini hanya ada satu parameter yaitu list L. Jadi algoritmanya itu dia akan mengembalikan first L sama dengan nil. Nah, kalau dia first L sama dengan nil, berarti dia akan mengembalikan true. Kalau misalnya first L tidak sama dengan nil, akan mengembalikan false. Selanjutnya ada pembuatan list kosong.
pada pembuatan list kosong ini terdapat satu prosedur yaitu create list dengan parameter list L. Di sini initial state-nya itu sembarang dan finalnya itu terbentuk list kosong. Jadi algoritmanya itu first L akan di-essence dengan nil. Hal ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Pada list double pointer ataupun list linear, cara mendefinisikan list kosong yaitu dengan first dari listnya itu sama dengan di-essence dengan nil. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada manajemen memori. Pada manajemen memori ini terdapat beberapa fungsi ataupun prosedur. Yang pertama itu ada alokasi dengan parameter info type X. Alokasi ini ringkasnya itu untuk mengalokasikan. Jadi itu artinya mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen. Jika alokasinya tadi itu berhasil, maka address tidak nil. Dan misalnya menghasilkan P, maka info dari P-nya itu sama dengan X dan next dari P-nya itu sama dengan nil. Jika alokasinya gagal, tuh dia akan mengirimkan nil. Di sini kita menambahkan ref dari P itu sama dengan di-essence dengan nil dan next dari P-nya ini di-essence dengan nil. Karena kita tahu pada list double pointer atau list double linear ini, dia selain memiliki next, dia juga memiliki ref. Selanjutnya ada dealokasi. Dealokasi ini melakukan dealokasi atau pengembalian address. Jadi dealokasi ini merupakan kebalikan dari alokasi. Selanjutnya di sini ada ADR last. ADR last ini berguna untuk mencari alamat elemen terakhir dan alamat elemen sebelum terakhir. Di sini ADR last memiliki 3 parameter yaitu list L, address preg, dan address last. Selanjutnya di sini ada primitif berdasarkan alamat. Yang pertama itu ada penambahan elemen berdasarkan alamat. Di sini ada beberapa prosedur dan fungsi. Yang pertama itu ada prosedur insert first dengan 2 parameter yaitu list L dan address P. Jadi insert first ini gunanya itu untuk menambahkan elemen pertama pada sebuah list. Nah, di sini di algoritmanya kalau listnya tadi itu kosong, maka first L-nya itu sama dengan P. Nah, kalau dia listnya itu tidak kosong, maka akan masuk ke blok else ini. Jadi next P-nya itu akan di-essence dengan first L. Nah, pref dari first L-nya itu akan di-essence dengan P. Selanjutnya first dari L-nya di-essence dengan P. Dan pref dari P akan di-essence dengan nil. Selanjutnya ada insert after. Pada insert after ini terdapat 3 parameter yaitu list L, address P, dan address preg. Gunanya yaitu untuk menginsertkan atau menambahkan elemen setelah elemen beraddress preg. Jadi ini merupakan algoritmanya yang dapat kita baca sendiri. Selanjutnya di sini ada insert last dengan 2 parameter yaitu list L dan address P. Jadi insert last ini berguna untuk menambahkan elemen pada akhir dari list. Di sini penting pada algoritmanya, kalau listnya tadi itu kosong, maka kita akan memanggil prosedur insert first. Jadi seperti ini. Ketika kita menambahkan sebuah elemen terakhir dari list kosong, maka logikanya kita sama saja menambahkan elemen pertama dari list kosong.
Jadi kalau listnya tadi itu kosong atau empty, kita memanggil prosedur insert first. Selanjutnya, kalau listnya tadi itu tidak kosong, maka akan menjalankan pada blok else ini. Selanjutnya ada penghapusan sebuah elemen. Pada penghapusan sebuah elemen terdapat beberapa fungsi dan prosedur. Di antaranya itu ada del first. Prosedur ini memiliki dua parameter, yaitu list L dan address P. Del first ini berguna untuk menghapus elemen pertama pada list. Algoritmanya, kalau listnya tadi itu tidak kosong, maka akan menjalankan pada blok if ini. P-nya di-assign dengan first L-nya di-assign dengan next first L, ref dari first L-nya itu akan di-assign dengan nil. Nah, gimana kalau tadi listnya itu kosong? Nah, kalau listnya kosong, ya dia tidak akan menjalankan prosedur del first ini. Jadi dia akan melewati begitu saja tanpa ada proses. Selanjutnya ada prosedur del last. Pada del last ini terdapat dua parameter, yaitu list L dan address P. Del last ini berguna untuk menghapus elemen terakhir pada sebuah list. Untuk algoritmanya dapat kita lihat di sini. Selanjutnya ada del after. Pada del after ini berguna untuk menghapus elemen setelah elemen beraddress break. Jika dia bukan list kosong, maka akan menjalankan pada blok if yang ini. Untuk algoritmanya sendiri kita bisa baca. Nah, kalau listnya tadi itu merupakan list kosong, maka del after ini akan dilewati begitu saja tanpa ada proses. Selanjutnya ada primitif berdasarkan nilai. Pada primitif berdasarkan nilai sebenarnya sama dengan primitif berdasarkan alamat. Cuman di sini ada sedikit perbedaan di mana pada primitif berdasarkan nilai kita akan melakukan alokasi ataupun dealokasi secara langsung pada fungsi ataupun prosedur yang terkait. Tetapi kalau pada primitif berdasarkan alamat, kita tidak melakukan prosedur, kita tidak melakukan alokasi ataupun dealokasi secara langsung. Dapat kita lihat dari tadi, pada primitif berdasarkan alamat tidak ada alokasi ataupun dealokasi yang dilakukan secara langsung di dalam body dari prosedur atau fungsinya. Langsung saja saya akan menjelaskan pada penambahan elemen primitif berdasarkan nilai. Di sini ada ins favors. Ins favors ini secara umum sama seperti insert first, yang mana gunanya untuk menambahkan elemen pertama pada sebuah list. Jadi di sini kita akan melakukan alokasi terlebih dahulu. Jadi P akan dialokasikan. Jika P-nya tadi itu berhasil dialokasikan, artinya kan dia tidak nil, akan memanggil prosedur insert first. Selanjutnya ada ins last. Ins last ini fungsinya sama dengan insert last. Bedanya di sini kita melakukan alokasi secara langsung, di mana akan menambahkan elemen terakhir pada sebuah list. Jadi di sini kita akan melakukan alokasi. Nah, kalau alokasinya berhasil, maka memanggil insert last.
Selanjutnya di sini ada ins vafter. Pada ins vafter di sini terdapat 3 parameter, yaitu list L, info type X, dan info type express. Jadi gunanya untuk menginsert atau menambahkan elemen setelah elemen beradres express. Jadi di sini pada algoritmanya itu kita mencari dulu address track itu ada di mana. Nah, kalau address track-nya itu kita udah ketemu, artinya kan si express itu sama dengan info dari si address track, maka kan sudah ketemu express-nya. Baru kita lakukan alokasi terhadap address P. Nah, kalau address P tadi itu berhasil dialokasikan, barulah kita menambahkan si address P setelah address track. Maksud saya kita menambahkan info dari address P setelah info dari address track. Di sini ada ins vafter 1. Nah, ins vafter 1 ini hanyalah variasi dari ins vafter. Gunanya sama untuk menambahkan elemen setelah elemen beradres track. Bedanya di sini dia memiliki 2 parameter. Jadi kita hanya menggunakan ins vafter pada driver main yang di sini nantinya. Kita tidak menggunakan ins vafter 1. Selanjutnya di sini ada penghapusan elemen. Pada penghapusan elemen terdapat del vivers. Del vivers ini memiliki 2 parameter, yaitu list L dan info type X. Secara umum, del vivers ini gunanya sama dengan del first. Bedanya di sini kita melakukan dealokasi secara langsung. Del first ini untuk menghapus elemen pertama dari sebuah list. Jadi nanti kalau misalnya list tadi itu tidak kosong, maka dia akan memanggil prosedur del first, lalu melakukan dealokasi terhadap address P. Selanjutnya di sini ada del filas. Pada del filas ini memiliki 2 parameter, yaitu list L dan info type X. Jadi untuk algoritmanya, kalau listnya tidak kosong, dia akan memanggil prosedur delas, lalu melakukan dealokasi terhadap address P. Delas ini dia berguna untuk menghapus elemen terakhir dari sebuah list. Dalam hal ini list double pointer atau double linear. Selanjutnya ada prosedur del vafter. Prosedur del vafter ini sama fungsinya dengan del after. Bedanya di sini kita melakukan dealokasi secara langsung. Di sini del vafter ini dia memiliki 3 parameter tadi, yaitu list L, info type X, dan info type express. Dia berguna untuk menghapus elemen setelah elemen yang beradres express. Jadi algoritmanya itu kita akan cari dulu si preg-nya itu di mana. Nah, kalau udah dapat yang ditandai dengan jika info preg-nya itu sama dengan express, berarti kan dia udah dapat posisi dari si address preg-nya. Baru kita panggillah si prosedur del after. Jadi kita akan menghapus address P setelah address preg-nya gitu. Setelah itu baru kita lakukan dealokasi terhadap si address P-nya. Selanjutnya di sini ada del vafter 1. Ini merupakan variasi dari del vafter. Kegunaannya juga sama,
Namun di sini saya hanya menggunakan del v after pada driver list double linear nanti. Selanjutnya ada print info. Print info ini berguna untuk mengoutputkan info-info pada sebuah list. Jadi kalau misalnya list A memiliki infonya itu 1, 2, 3, maka ketika kita memanggil prosedur print info akan mengoutputkan angka 1, angka 2, dan angka 3. Selanjutnya ada fungsi NB element. Fungsi NB element ini berguna untuk mengirimkan banyaknya elemen list. Nah, kalau listnya tadi itu kosong, maka akan mengirimkan 0. Jadi misal gini, kalau ada list yaitu yang isinya angka 1, angka 5, angka 3, maka dia akan mereturnkan NB-nya itu sama dengan 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari file driver list double linear. Pada driver list double linear di sini, saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita sudah buat kamus global. Di sini kita mendefinisikan hal-hal yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada algoritmanya. Yang pertama itu ada membuat list kosong. Membuat list kosong, kita memanggil create list. Di sini kita nge-create atau membuat list A dan list B. Jadi setelah kita membuat list A dan list B, barulah kita dapat mengisi, menghapus elemen dari list tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui ketika kita meng-create sebuah list, dia tidak akan muncul pada layar kita. Jadi di sini saya membuat printf list A sudah dibuat dan printf list B sudah dibuat untuk menandakan bahwasanya program create list tadi itu sudah dijalankan. Hanya untuk menandakan itu saja. Di sini gunanya agar saya tidak bingung. Selanjutnya ada test list kosong. Pada test list kosong ini kita menggunakan list empty. Jadi kalau list empty, if list empty A, jika list empty tadi itu jika list A tadi itu kosong, maksud saya, maka akan mengembalikan list A kosong. Kalau tidak, dia akan mengembalikan list A sudah memiliki isi. Dan di sini if list empty B, maka itu artinya kalau list B itu kosong, dia akan mengembalikan list B kosong. Dan kalau tidak kosong, akan mengembalikan list B sudah memiliki isi. Selanjutnya di sini ada mengisi elemen pertama list. Pada mengisi elemen pertama list, di sini kita menggunakan insert first, yang artinya kita akan menginsert info dari address X pada list A. Nah, di sini kita kan seperti yang saya bilang tadi, pada primitif berdasarkan alamat, kita melakukan alokasi ataupun dealokasinya itu secara terpisah. Jadi yang dimaksudkan terpisah itu seperti ini. Kita melakukan alokasi sendiri, baru kita bisa menggunakan prosedurnya. Jadi sekarang list A isinya itu adalah 6. Dan di sini sudah benar isi list A 6. Di sini saya gunakan insert first juga.
untuk menambahkan Y di awal, yaitu memiliki info 7, dan sekarang isi list A-nya itu 7, 6. Selanjutnya, di sini saya alokasikan 1 ke address P, maksud saya ke address L, dan sini saya menginsert first dengan parameter list A dan address L, dan setelah dijalankan isi dari list A-nya itu sekarang 176. Kalau kita lihat secara pintas, program ini sudah berjalan karena sudah benar. Yang pertama itu adalah angka 1, dilanjutkan dengan angka 7 dan angka 6. Namun untuk membuktikan kebenaran tersebut, pada list double linear atau list double pointer, kita harus mengecek pref dan next-nya. Jadi kita harus tahu alamat memori dari pref elemen tertentu dan alamat memori next elemen tertentu. Jadi seperti di sini. Di sini ada alamat memori elemen 6, yaitu 7314A0. Dan alamat memori elemen 1 yaitu 7314E0. Nah, kita tahu bahwasannya pref dari si 7 yaitu 1, dan next dari si 7 ini adalah 6. Berarti otomatis alamat memori dari pref 7 sama dengan alamat memori elemen 1, dan alamat memori next 7 akan sama dengan alamat memori elemen 6. Setelah kita lihat alamat memori elemen 6 7314A0 dan alamat memori next 7 itu 7314A0 sama. Begitu juga dengan alamat memori elemen 1 dan pref 7, yaitu sama-sama 7314E0. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat dan menambahkan pada list double pointer atau linear yang dibuktikan dengan alamat memori yang sudah dibuat ini. Selanjutnya ada mengisi elemen list setelah elemen tertentu. Di sini kita menggunakan insert after. Jadi kita akan menambahkan info dari Z, yaitu angka 8, setelah info dari Y. Info dari Y tadi itu kan dia adalah angka 7. Jadi kita menambahkan angka 8 setelah angka 7. Jadi di sini mengisi elemen list setelah elemen tertentu, isi list A yaitu 1786. Nah, kita udah menambahkan 8 setelah si 7. Jadi ini programnya udah benar. Panjang listnya itu sekarang 4. Dan perlu kita ketahui alamat memori elemen 7 itu 7314CO, maksud saya C0. Alamat memori elemen 6 yaitu 7314A0. Nah, pref dari 8 dan next dari 8 sudah kita buat juga, yang mana pref dari 8 ini sama dengan maksud saya alamat memori pref dari 8 ini sama dengan alamat memori elemen 7, yaitu 7314C0. Dan alamat memori next 8 ini sama dengan alamat memori dari si 6, yaitu 7314A0. Selanjutnya
maaf sebelumnya. Tadi di sini sedikit ada kesalahan. Saya akan melanjutkan perekamannya. Selanjutnya di sini ada mengisi elemen terakhir list. Di sini saya mengisi 9 pada akhir dari list A. Baiklah, setelah kita jalankan di sini isi list A itu sekarang 1, 7, 8, 6, 9. Nah, di sini perlu kita perhatikan alamat memori dari next 9 adalah 0. Karena kan alamat memori dari si 9 ini dia tidak ada gitu. Alamat memori dari next si 9 ini nggak ada. Tapi kalau prefnya itu ada, yaitu sama dengan alamat memori dari 6, yaitu 7314A0. Selanjutnya di sini ada menghapus elemen pertama list, yaitu kita menggunakan del first. Kita akan menghapus elemen pertama dari list A. Nah, sekarang isi list A-nya itu tinggal 7, 8, 6, 9 karena elemen pertamanya itu sudah dihapus. Selanjutnya menghapus elemen terakhir list. Ketika kita menghapus elemen terakhir list, kita di sini menggunakan del last. Di sini artinya kita menghapus info dari T pada list A. Nah, si T ini kan alamat memori dari si 9. Jadi kita tuh menghapus info terakhir dari list A. Dan setelah dijalankan, maka isi list A-nya itu tinggal 7, 8, 6. Selanjutnya di sini menghapus elemen list setelah elemen tertentu. Jadi kita di sini menggunakan del after. Di sini artinya itu kita menghapus info dari Z setelah info dari Y pada list A. Nah, info dari Y ini kan kita tahu sih angka 7. Nah, info dari Z ini adalah angka 8. Jadi dia artinya itu menghapus angka 8 setelah angka 7. Dan setelah dijalankan, programnya itu sudah benar. Isi list A-nya itu 7, 6. Dan panjangnya itu sekarang 2. Ini sama seperti tadi, hanya untuk membuktikan apakah programnya selain dijalankan itu benar, dia itu juga tepat merupakan list double pointer atau tidak. Jadi alamat memori elemen 7 itu 7314C0. Alamat memori elemen 6 itu 7314A0. Nah, alamat memori pref 7 itu sama dengan, kan nggak ada pref dari 7. Makanya di sini 0. Dan alamat memori next dari 7 itu kan, next dari 7 itu sama dengan 6. Berarti alamat memori next 7 sama dengan alamat memori dari elemen 6, yaitu sama-sama 7314A0. Dan alamat memori pref 6 itu sama dengan alamat memori dari 7, yaitu 7314C0. 7314C0. Dan alamat memori next 6 itu kan nggak ada, makanya di sini sama dengan 0. Jadi programnya di sini sudah tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada primitif berdasarkan nilai. Di sini kita menggunakan int favors. Sebenarnya di sini kita sama-sama menambahkan dan menghapus elemen pada list. Namun bedanya di sini kita menerapkannya pada list B. Dan perbedaan yang lain itu kalau pada
primitif berdasarkan nilai, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak melakukan alokasi ataupun dialokasi secara terpisah. Di sini kita sudah melakukan dialokasi di dalam fungsi ataupun prosedur yang kita panggil. Jadi kita alokasi ataupun dialokasi secara terpisah. Di sini ada ins favors, yaitu menambahkan elemen 2 ini ke list B, menambahkan elemen pertama pada list B dengan angka 2, begitu juga dengan ins favors B dengan 3, dan ins favors B dengan 9. Jadi nanti alamat elemen pertamanya itu 9, 3, 2. Setelah dijalankan, ternyata sudah benar. Panjang list B saat ini itu 3. Dan isi list B-nya itu 9, 3, 2. Selanjutnya di sini mengisi elemen list setelah elemen tertentu. Di sini artinya ins V after B49 itu artinya kita akan menambahkan angka 4 setelah angka 9 pada list B. Kita lihat angka 4 dan angka 9-nya sekarang. Di sini mengisi elemen setelah elemen tertentu, isi list B itu 9, 4, 3, 2. Programnya sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya di sini mengisi elemen terakhir list. Mengisi elemen terakhir list yaitu menambahkan elemen 11 pada akhir list B. Setelah kita jalankan, di sini sudah benar, isi list B-nya itu 9, 4, 3, 2, 11. Panjangnya sekarang 5. Selanjutnya di sini ada menghapus elemen pertama list. Pada menghapus elemen pertama list, kita menggunakan del favors. Jadi di sini elemen yang terhapus akan dimasukkan atau diassign ke info type C. Maka dari itu ketika kita panggil printf elemen terhapus, di sini kita buat C. Jadi nanti si elemen terhapusnya tadi itu akan diassign ke C. Makanya di sini kita bisa melihat elemen terhapus adalah 9. Dan isi list B sekarang itu 4, 3, 2, 11. Jadi del first ini sudah benar. Panjang list B saat ini itu 4. Selanjutnya menghapus elemen terakhir list. Del last, kita menggunakan del last di sini. Jadi nanti sama seperti tadi, info yang dihapus atau angka yang dihapus akan dimasukkan ke dalam, akan diassign, maksud saya ke info type C. Jadi di sini elemen terhapusnya itu 11, isi list B-nya itu 4, 3, 2, dan panjang list B-nya saat ini adalah 3. Selanjutnya ada menghapus elemen list setelah elemen tertentu. Pada menghapus elemen list setelah elemen tertentu, kita menggunakan del V after. Di sini ada parameter B, C, dan angka 4. Parameter B ini merupakan list B, parameter C ini merupakan info type C, dan 4 ini merupakan angka 4. Jadi kita akan menghapus sebuah elemen setelah angka 4. Yang elemen yang dihapus tadi akan diassign ke dalam info type C. Jadi kalau kita panggil perintah ini, print elemen terhapus %d \n, C, maka akan mengeluarkan elemen yang udah dihapus. Seperti ini. Menghapus elemen list setelah elemen tertentu. Elemen terhapus adalah 3. Isi list B sekarang itu 4, 2. Panjang list B saat ini adalah 2. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kesalahan, baik dalam penyampaian ataupun dalam kata-katanya,
Saya mohon maaf kepada asisten praktikum dan juga teman-teman struktur data A1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.